Untuk selanjutnya adalah presentasi dari Dr. Anggun yang akan membawakan mengenai tata laksana terkini dari diabetes retinopati. Mungkin CV-nya. Ya, Dr. Anggun Ramayudanta, spesialis mata konsultan, adalah dokter spesialis subvitreoretina yang bertugas saat ini di Cipto Mangunkusumo Hospital Jakarta. Beliau menyelesaikan vitreoretina fellowship di Jepang, kemudian mengikuti fellowship lagi di Jepang untuk yang kedua kalinya, kemudian menyelesaikan juga internal fellowship di Cipto Mangunkusumo, kemudian memenangkan beberapa awards dari beberapa seminar-seminar yang dilakukan di tingkat internasional. Saat ini beliau tercatat sebagai staf di Cipto Mangunkusumo. Silakan Dr. Anggun, saya persilakan. Ya, terima kasih Dr. Hari Handayani untuk introduksinya. Suara saya terdengar ya? Baik, saya akan share screen. Baik. Ya, jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas undangannya, atas kesempatan untuk bisa berbicara di forum siang hari ini. Siang ini saya akan membawakan mengenai diabetic retinopathy treatment ya. Tadi kalau kita sudah mendengar Dr. Andayani mengenai patofisiologinya, kemudian kita juga Dr. Nadia tentang screening dan bagaimana mendiagnosisnya, maka apabila sudah terjadi, nah baru sekarang giliran topik saya itu bagaimana kita mengobatinya. Baik, saya tidak ada, nanti mungkin dalam slide-slide saya ada beberapa obat ya, tapi saya have no financial disclosure ya. Baik, sebelumnya adalah yang mau saya katakan, mungkin karena di sini nanti pendengar juga ada banyak general practitioner ya, kita setiap bekerja selalu harus berdasarkan kompetensi. Maka ini adalah kompetensinya, yaitu pada retinopati diabetik atau hipertensi dan prematuritas, ini adalah tingkat kemampuannya 2, di mana kita harus bisa membuat diagnosis dan kemudian merujuk. Nah, membuat diagnosis, menentukan rujukan yang tepat, dan menindaklanjuti setelah kembali dari rujukan. Untuk bisa membuat diagnosis, tentu kita harus meningkatkan keterampilan dalam menggunakan direct ophthalmoscope, tadi seperti yang dikatakan oleh Dr. Nadia. Kemudian menentukan rujukan yang tepat. Untuk merujuk, cukup ke dokter mata umum. Ya, apabila di tempat tidak ada dokter ahli spesialis retina, bisa ke dokter mata umum. Kemudian menindaklanjuti setelah kembali dari rujukan, yaitu biasanya kami kalau pasien belum ada diabetik retinopati, kami akan minta kembali 1 tahun lagi. Nah, selama 1 tahun ini dia harus bagus untuk dapat mengontrol faktor risiko, ya seperti gula, tekanan darah maupun lipid profilnya. Nah ini bisa dibantu oleh teman-teman sejawat, general practitioner atau dokter umum. Pada kesempatan kali ini ada 4 hal yang mau saya coba angkat, yaitu mengenai systemic control, laser, fotokoagulasi, penggunaan anti-VEGF, dan vitrectomy di diabetic retinopathy. Oke, systemic control. Systemic control, kalau kita sering membaca-baca tentang jurnal ataupun artikel, maka 3 hal ini yang selalu dilihat oleh mereka, yaitu glycated hemoglobin atau HbA1c, blood pressure, tekanan darah, maupun lipid profile. Ya. Nah, kalau kita bicara mengenai treatment, maka kita juga harus bicara mengenai studi-studi atau penelitian sebelumnya. Ini ada beberapa studi yang saya angkat yang berhubungan dengan systemic control ya. Ini studi yang lama namun
kita pakai hingga sekarang. Kenapa? Karena dia melibatkan banyak sekali subjek penelitian, ya. BCCT, UKPDS, PSDR, dan ETDRS. Jadi mengapa penting untuk mengontrol faktor risiko? Kita lihat, ya, di sini kita lihat ya, bahwa untuk HbA1c, di sini dikatakan oleh DCCT ya, dalam follow-up selama 6,5 tahun, apabila kita berhasil untuk melakukan kontrol gula darah yang baik, maka hal ini ternyata akan berlangsung lebih lama, yaitu menahan untuk progresivitasnya, yaitu 10 tahun. Nah, ya, kemudian dikatakan juga oleh Wisconsin Epidemiologic Study bahwa 1% penurunan dari HbA1c ini dapat menurunkan angka progresivitas menuju ke proliferatif diabetik retinopati sebanyak 18% berhasil diturunkan. Bagaimana dengan tekanan darah? Ini kita menggunakan studinya UKPDS, United Kingdom. Ya, di sini dikatakan bahwa apabila kita berhasil atau kita melakukan tight control, di mana tekanan darahnya itu 150, sistolnya di bawah 150, maka dikatakan bahwa terdapat 25% reduction. Kita berhasil menurunkan faktor risiko sebanyak 25% untuk memiliki diabetik retinopati pada orang-orang yang belum memiliki diabetik retinopati namun terdiagnosis oleh diabetes. Dan pada orang-orang yang sudah memiliki diabetik retinopati, ternyata dengan sistolik yang dengan tekanan darah yang berhasil dikontrol, kita berhasil menurunkan 34% untuk timbulnya suatu microaneurysm. Bagaimana dengan keadaan lipid? Ya, di sini Wisconsin kembali menuliskan bahwa kolesterol dan HDL ini ternyata memiliki suatu korelasi yang sifatnya sedang, ya, modest correlation terhadap progresi dari proliferatif maupun terjadinya diabetik makular edema. Dan yang menarik adalah ETDRS mengatakan apabila kita berhasil untuk melakukan kontrol kolesterol, maka kita bisa memperlambat sebanyak 50% untuk memiliki heart exudate pada kasus-kasus dengan retinopati diabetik. Kita tahu bahwa heart exudate ini adalah suatu kebocoran yang isinya lipid yang terletak di retina. Dan apabila ini terjadi di makula, kebocoran ini, maka ini tentu akan mempengaruhi tajam penglihatan seseorang. Baik, sekarang kita akan bicara mengenai laser yang kedua. Mengenai laser ini, indikasinya apa sih di laser pada diabetik retinopati? Di sini ada, kalau kita baca-baca, ada 3 ya, di mana kita bisa menggunakan laser, yaitu pada kasus severe NPDR, pada kasus PDR, maupun pada kasus diabetik makular edema. Kita tahu bahwa secara garis besar NPDR ini bagi menjadi 2, diabetik retinopati ini bagi menjadi 2, yaitu non-proliferatif dan proliferatif. Pada kasus dengan NPDR dikatakan bahwa ini adalah suatu consideration, artinya kita bisa pertimbangkan apabila pasien seandainya memiliki gula darah kontrol yang buruk atau pasien berada jauh tempatnya dari fasilitas laser, ya. Namun apabila pasien sudah berada di stage dari proliferatif diabetik retinopati, maka suatu keharusan, is a must, ya, untuk mendapatkan laser. Nah, untuk kasus diabetik makular edema, sebelum eranya anti-VEGF, maka laser ini digunakan untuk kasus-kasus diabetik makular edema. Ini bagaimana kita melakukan laser, ya. Pertama adalah kita melakukannya di office prosedur. Ini artinya kita melakukan di poliklinik. Kita mengerjakan di ruangan yang gelap, kemudian kita memerlukan kerjasama dari pasien. Jadi artinya kalau pasien ini tidak dapat bekerjasama, kita tentu tidak bisa untuk mengerjakan laser ini, ya. Kemudian kita harus memberikan inform consent. Kita memberikan informnya dan pasien akan memberikan konsennya mengenai tindakan ini. Ya, kenapa? Karena tindakan ini juga mengandung resiko-resiko seperti mana hal tindakan kedokteran lainnya. Kemudian kita menggunakan laser kontak lens seperti di gambar yang D. Itu kita ada lensa kontak yang kita tempelkan di kornea pasien. Ya, sebelumnya pasien kita berikan topikal anestesia,
kemudian kita tempelkan lensa laser ini. Ya, kemudian nomor 6 kita memerlukan pupil atau anak mata yang lebar. Ya, kita lihat di gambar B itu gambar pupil yang normal, yang kecil, dan di C itu yang sudah kita teteskan midriaticum, di mana pupilnya lebar. Gunanya buat apa? Kita dapat mengakses tidak hanya di polus posterior, tidak hanya di tengah saja, namun kita bisa sampai ke perifer retina. Yang ketujuh, kita tidak perlu untuk periksa lab. Ya, dalam tindakan ini kita tidak perlu periksa DPL, kemudian periksa BTCT atau segala macam, tidak perlu ya. Dan dapat dikerjakan dengan sugar level gula berapapun. Jadi artinya begini, saya masih menemui teman-teman yang agak ragu ketika pasiennya masih level sugarnya itu misalnya gulanya sampai 300 gitu. Maka mereka tidak usah dilaser dulu gitu. Tunggu gulanya normal. Ya, kalau pasiennya nggak normal-normal berarti nggak dilaser-laser pasiennya nanti. Ya, jadi sebenarnya tidak perlu menunggu gula darahnya sampai normal ya, 300 ya nggak apa-apa, kita kerjakan saja. Ya, dan kita harus informkan juga ke pasien bahwa tindakan ini dapat kita lakukan lebih dari 1 kali bila memang diperlukan ya dalam follow up-nya. Dan yang terakhir, hati-hati dengan adanya vagal refleks. Kenapa? Karena kita melakukan manipulasi di mata ya, di mana ini bisa menyebabkan nanti bradikardi atau kemudian orang yang menjadi nose, mual ya, ini bisa terjadi. Sehingga ketika kita mengerjakan, kita selalu bertanya pada pasien bagaimana keadaannya segala macam. Laser di diabetic retinopathy ini dikenal 2. Yang pertama adalah panretinal fotokoagulasi. Ya, ini seperti ini, kita menggunakan laser dengan panjang gelombang 532 atau 577. Kemudian ada parameter-parameter yang harus kita patuhi, yaitu spot size, durasi, kekuatannya atau powernya. Kemudian kita mengerjakan di luar macular region, ya, di luar area makula. Ya, kita harus tahu sebelum melakukan tindakan bagaimanakah anatomi dari retina. Ini saya coba kasih tanda dengan lingkaran hitam. Ini adalah macular region, di mana laser tidak boleh berada di situ. Ya, laser yang untuk mengerjakan panretinal fotokoagulasi. Ini kita lihat di gambar spot-spot putih, inilah gambar jejas laser ya yang kita berikan, dan ini berada di luar macular area. Kita dapat melakukan tembakan 1.200 hingga 1.600 spot ya. Dan ini dapat diulang dalam arti tadi kita beritahu ke pasien bahwa mungkin 1 bulan atau 2 bulan setelah tindakan, bila memang diperlukan kita bisa melakukan laser kembali. Jadi, tadi seperti patofisiologi yang sudah diterangkan oleh Dr. Aryandayani, bahwa memang adanya mikrovaskular komplikasi mikrovaskular pada diabetik ini menyebabkan meningkatnya daerah-daerah atau meningkatnya oklusi pada kapiler-kapiler, yang mana akan menyebabkan terjadinya retinal iskemia di jaringan retinal iskemia dan menyebabkan meningkatnya vascular growth atau vascular endothelial growth factor. Nah, hal inilah yang kemudian akan coba diatasi oleh laser, di mana daerah-daerah yang suplai oksigennya menurun, ini kita lakukan laser sehingga dia menjadi tidak membutuhkan oksigen. Itu yang pertama, destroy ischemic retina. Yang kedua, dengan kita melakukan laser, maka kita akan membuat suatu cicatrix, ya. Nah, sehingga menyebabkan retina itu akan menjadi lebih tipis di daerah tersebut, dan vaskularisasi atau oksigenasi ini akan diambil alih tadinya oleh vaskular retina, akan diambil alih oleh koroid. Dengan demikian maka daerah iskemik tersebut, menjadi cukup pasokan oksigennya. Kira-kira itu secara garis besar mengenai laser. Nah, ini ada sedikit, mungkin bisa kelihatan, ini saya ambil dari Google animasi ini ya. With PRP laser treatment for diabetic eye disease, a laser is targeted at many spots all around the periphery of the retina, avoiding the central macula. Many small burns are made to the retina. This treatment causes the blood vessels to shrink and often prevents them from growing again in the future. Ya, jadi pada animasi ini ditunjukkan bahwa kita melakukan laser pada daerah-daerah perifer, sehingga gunanya untuk
mengurangi terjadinya neovaskularisasi. Laser yang kedua pada diabetik retinopati adalah grid atau focal laser. Ini justru kebalikannya, kita mengerjakan di area makula. Ya, dengan menggunakan panjang gelombang yang sama, bisa 532 maupun 577. Namun dengan ukuran atau parameter yang jauh lebih rendah dibandingkan tadi panretinal fotokoagulasi. Ya, kita lihat nomor 3 harus diperhatikan. Kita akan melaser daerah makula, tapi bukan fovea. Fovea itu center dari makula. Ya, kita tidak boleh laser di situ. Tapi makulanya boleh, ya. Kita laser dengan menggunakan sampai terbentuknya Greyburn namanya. Jadi warnanya putih, tapi dia nggak seperti tadi waktu PRP itu namanya disebutnya chalky white. Ya, putih sekali. Nah, kalau di daerah makula ini hanya Greyburn, hanya warnanya samar-samar putih seperti ini. Dan kita dapat juga melakukan pengulangan, namun untuk melakukan pengulangan laser di daerah makula, ini membutuhkan suatu pemeriksaan yang namanya fluorescent fundus angiografi. Kenapa? Karena dengan menggunakan FFA ini, kita dapat mengetahui daerah mana yang sudah pernah mengalami atau sudah pernah dilaser. Sehingga kita dapat melakukan laser di tempat atau di area yang lainnya. Berikut beberapa studi yang berhubungan dengan laser, ya, tadi Early Treatment Diabetic Retinopathy Study atau ETDRS, dia menunjukkan bahwa pasien yang dilakukan laser grid itu dikatakan mengalami 50% penurunan insiden ya setelah 3 tahun follow up dibandingkan pasien yang tidak dikerjakan laser grid. Kemudian juga diabetic retinopathy study juga menunjukkan bahwa laser ini akan menurunkan dalam 2 tahun insiden terjadinya severe visual loss. Severe visual loss itu kira-kira orangnya itu cuma bisa lihat finger counting, cuma bisa 1 meter finger counting. Dan yang terakhir adalah, namun hal ini hanya dikerjakan pada kasus-kasus yang sudah tadi proliferatif diabetik retinopati. Kenapa? Karena studi yang lain menunjukkan bahwa apabila dikerjakan pada kasus-kasus yang ringan atau non-proliferatif, sepertinya tidak memberikan benefit yang atau tidak memberikan perbedaan yang bermakna antara yang dilaser maupun yang tidak dilaser. Nah, dalam melakukan laser, tadi seperti saya sampaikan bahwa kita harus memberikan informed consent, karena laser itu juga memberikan side effect, seperti mungkin saja timbul perdarahan vitreous, kemudian pasien bisa juga mengalami penyempitan lapang pandang, kemudian karena kita laser ini di daerah perifer, di mana kita tahu daerah perifer itu adalah isinya fotoreseptor yang bertanggung jawab terhadap penglihatan gelap, maka pasien ini bisa saja kemudian penglihatan malamnya atau penglihatan gelapnya akan berkurang. Dan hal ini yang harus kita sampaikan sebelum kita melakukan laser. Yang kedua adalah anti-VEGF. Ya, sekarang kita masuk ke anti-VEGF era. Ya, sejak tahun 2004, ya 2004 semenjak pertama kali di-approve oleh Food and Drugs Administration di Amerika, maka penggunaan anti-VEGF itu meluas di dunia. Ya, tadi sekali lagi rasionalisasinya adalah adanya daerah-daerah iskemik, yang mana daerah tersebut akan merupakan sumber dari terjadinya peningkatan vascular endothelial growth factor yang kemudian akan menyebabkan munculnya neovaskularisasi, menyebabkan meningkatnya permeabilitas pembuluh darah, sehingga memberikan edema pada jaringan dan makula dengan menggunakan anti-VEGF. Ya, oke. Intravitreal injection ini kita bisa kerjakan di clean room, ya, artinya tidak perlu masuk ke kamar operasi. Biasanya kita bisa mengerjakan, tapi yang kamar operasi untuk operasi kecil, ya. Kemudian kita menggunakan topical anesthesia, kita menggunakan eye drap, ya, dan kita menggunakan blefarostat. Supaya apa? Supaya kita bisa membuka matanya, bulu mata itu bisa jauh dari tempat injeksi. Kemudian kita harus tentukan injection site-nya di mana, mau di superotemporal, mau di inferotemporal, dan hati-hati terhadap peningkatan IOP, tekanan intraokular pasca injeksi. Berikut adalah video yang saya buat, ya, mungkin kita bisa lihat. Nah, kita lihat, saya memberi tanda dulu, ya, kemudian kita injeksi dengan jarum needle 30 gauge, ya, kita injeksi, masuk semuanya, dan kita tutup dengan cotton bud.
Anti-VEGF yang ada untuk diabetik retinopati ini ada 4 yang sekarang kita kenal. Pegatanib ini tidak masuk ke Indonesia, ya. Kemudian bevacizumab ini yang awal-awal pertama kali digunakan. Awalnya obat ini adalah suatu obat anti-VEGF untuk kolon cancer, ya. Kemudian ternyata digunakan untuk penggunaan intraokuler. Awalnya dipakai untuk age macular degeneration, kemudian berkembang sekarang bisa digunakan juga untuk diabetik retinopati. Kemudian ranibizumab, ini yang setelah bevacizumab lahir, kemudian ranibizumab lahir. Ranibizumab ini dia memiliki besar molekul yang lebih kecil daripada bevacizumab. Dia memiliki penetrasi ke intraretina lebih, karena dia molekulnya kecil, maka dia punya penetrasi lebih banyak obatnya ke dalam jaringan retina. Dan yang terbaru sekarang ada aflibercept. Aflibercept ini dia cara kerjanya seperti broad spectrum. Kenapa? Karena selain dia menghambat VEGF, dia juga menghambat placental growth factor, di mana kita tahu bahwa placental growth factor ini dapat melakukan atau meningkatkan VEGF juga. Ya, jadi dia selain ke VEGF, dia naik juga ke atasnya ke placental growth factor. Ya, dengan demikian diharapkan bahwa inhibisi yang dikerjakan oleh aflibercept ini menjadi lebih efektif. Berikut adalah kalau kita bicara mengenai tadi tindakan, treatment, kita bicara tentang studi, dan ini banyak sekali studinya, ya, pusing juga menghafalnya sebanyak ini. Ya, saya akan coba angkat beberapa saja. Ini yang contoh, ini DM studinya 1, 2, 3. Ini baru diabetik macular edem, belum yang AMD, belum yang RVO, ya, segala macam. Kita coba di ini restore, ya, restore ini melakukan follow up selama 12 bulan. Ini yang dilihat adalah tentang obat ranibizumab, ya, dibandingkan dengan ranibizumab plus laser, dibandingkan dengan pasien yang mendapat laser saja. Yang saya beri lingkaran merah ini adalah yang pasien yang hanya mendapatkan laser saja. Ya, kalau yang di bagian A, yang di atas itu semakin dia naik ke atas semakin bagus. Kita lihat dua grup menjadi semakin ke atas, ya. Namun yang di bagian bawah semakin dia ke bawah semakin bagus. Ya, jadi artinya dari penelitian ini dikatakan bahwa terdapat perbedaan bermakna antara pasien yang mendapatkan laser saja dengan pasien yang mendapatkan injeksi anti-VEGF yaitu ranibizumab. Dokter Anggun, maaf waktunya tinggal kita sudah lewat dari waktu yang disebut. Ya, baik. Baik, saya cepat saja. Ini kemudian juga sama, ini tentang Wright dan Rice. Ini juga suatu studi, ya, yang menunjukkan bahwa penyuntikan atau pemberian anti-VEGF ini lebih baik pada kasus-kasus yang tidak diberikan anti-VEGF. Ini juga sama, kali ini adalah studi dari aflibercept. Baik. Kalau tadi kita bicara soal DME, maka kita akan bicara mengenai anti-VEGF pada PDR. Ini adalah suatu non-inferiority study dari obat ranibizumab dan aflibercept, yaitu protokol S dan Clarity, di mana hasilnya adalah pasien-pasien ini ternyata dua obat ini dapat untuk mensubstitut laser. Ya, artinya kalau pasien dalam 1 tahun diikutin, dia memberikan hasil yang malah dikatakan lebih bagus daripada pasien yang dijalankan atau diberikan laser. Baik. Ini adalah satu lagi penggunaannya pada kasus dengan PDR yang sudah memiliki komplikasi, di mana komplikasi yang mungkin terjadi adalah perdarahan, kemudian dan neovaskular glaukoma. Dan tapi harus hati-hati, sekali lagi bahwa pemberian intraokular anti-VEGF dapat menyebabkan terjadinya endoftalmitis. Ya, jadi A dan antisepsis sangat diperlukan pada tindakan ini. Ini adalah tindakan terakhir atau manajemen terakhir yaitu tentang vitrectomy. Kita tahu vitrectomy itu artinya kita mengevakuasi vitreous gel dari cavum vitreus. Ya, ini pertama kali teknik ini dikenalkan tahun 1970. Indikasinya seperti berikut: perdarahan vitreus, ada tractional retinal detachment, ya. Dan ini ada video di mana video ini mengenai vitrectomy pada pasien dengan PDR dan tractional retinal detachment. Saking eratnya tarikannya, maka
kita membuat suatu retinal break saat operasi. Ya, kita lihat nanti. Ini saya mencoba untuk membebaskan membran dengan cutter dan dengan forceps. Ya, kemudian nah ini dengan forceps. Kemudian ini kita temukan adanya retinal break atau robekan retina. Kita lihat. Ya, ini dia robekan retinanya, saking eratnya. Nah, kemudian kita terakhir memberikan laser dirobekan dan juga di seluruh retina atau ini PRP tapi intraoperatif. Dan terakhir kita tutup dengan pemberian silikon oil sebagai tamponade intraokular. Nah, ini. Nah, hati-hati dalam melakukan vitrektomi, komplikasinya mungkin saja terjadi intraoperatif. Yang paling sering tadi kalau kasus-kasus PDR dengan TRD adalah kita membuat iatrogenic breaks, ya. Dan postoperatif sama dengan yang lainnya intraokular, yaitu kemungkinan endoftalmitis ada, ya. Bahkan kasus-kasus ini apabila kita tidak beres operasinya atau kita setengah-setengah, bisa malah mengakibatkan terjadinya glaukoma neovaskular. Nah, tadi kita kasih silikon oil, ini beberapa kemungkinan atau komplikasi yang mungkin timbul dari pemberian silikon oil. Ya, jadi diabetic vitrectomy pada pasien-pasien PDR ini suatu tindakan yang sangat challenging, bahkan untuk vitreoretina surgeon yang sudah tinggi jam terbangnya atau sudah berpengalaman. Ya, jadi sekali lagi jangan sampai pasien kita jatuh pada keadaan ini. Ini referensi yang saya gunakan. Baik. Terima kasih.